ada makhluk berbulu, penuh dengan bulu berwarna hitam, keluar dari liang lahat lubang kuburan Biyati. Ukon pun teriak. Ateng terkejut menoleh pula dan dia menyaksikan tangan-tangan berbulu merangkak di dinding kuburan mau naik ke permukaan. Dia berjalan perlahan ketika dia menoleh ke lorong yang menuju ke kamar belakang. Saat itulah dia melihat sosok berbalut kain kafan berdiri di depan kamar rahasianya Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan, dunia pemujaan, dunia persekutuan antara manusia dengan setan dari golongan jin yang tentunya agak umum terjadi di negara kita. Bahkan hingga saat ini pun hal-hal seperti itu masih ada. Terbukti dengan ramainya beberapa tempat-tempat keramat di Nusantara yang banyak dikunjungi oleh mereka yang sudah buntu pikirannya dalam masalah urusan dunia. 2020 silam, 5 tahun lalu, di sebuah desa di daerah Jawa Barat, sebut saja Desa Cijeruk. Waktu itu jam 4 subuh, berkumandang azan dari sebuah masjid jami di Cijeruk, Masjid Jami Al-Hikmah. Beberapa warga yang rumahnya dekat dengan masjid, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika mendengar suara azan, mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Terlihat di dalam sosok Ketua DKM Ustadz Eman sedang duduk bersila menunggu jamaah sholat subuh datang ke masjid. Sedangkan Mang Ateng yang sedang berdiri mengumandangkan azan baru selesai dan sedang membaca doa. Terlihat pula beberapa warga seperti Mang Ukon, Ucok, Mail, Haji Uho, dan beberapa jamaah perempuan seperti Bu Alin dan Bu Iin. Sholat subuh pun dilakukan. Selepas selesai salam, Ustadz Eman memimpin wiridan. Ketika sedang menutup wirid, lantas berdoa berjamaah, tiba-tiba terdengar langkah kaki berlarian seperti yang begitu tergesa-gesa di halaman masjid. Orang itu masuk lantas beruluk salam dengan nada seperti orang yang kelelahan bercampur panik dan ketakutan, bertepatan dengan Ustadz Eman mengakhiri doa pasca wiridan. Sontak Ustadz Eman menoleh bersama semua jamaah lain. Waalaikumsalam. Terlihat sosok yang masuk ke masjid ini tak lain adalah Kang Dudung, salah satu warga Cijeruk. Aduh, Kang Ustadz, ada masalah Kang, ucap Dudung tergopoh-gopoh mendekat lantas bersalaman. Loh, ada masalah apa Kang Dudung? Kok kayak yang panik gitu? Itu Kang, Biyati Kang. Biyati kenapa? Biyati Mang Sarip?
Iya Kang, Biati Mangsarip. Sekarang kondisinya memburuk. Sepertinya sedang sakaratul maut Kang. Innalillahi ya Allah ya Robbi. Sekarang di mana? Di rumah sakit? Bukan Kang, Biati sudah ada di rumah. Kemarin dibawa pulang dari rumah sakit Kang. Astagfirullah. Ya sudah, kamu pulang duluan. Akang dan jamaah nanti menyusul bersama langsung ke rumah Biati, ucap si Ustadz Eman. Dudung pun mengangguk lantas pamitan setengah berlari kembali pulang ke rumahnya Biati. Dudung ini memang kebetulan tetangga sebelah rumahnya Biati. Ustadz Eman lantas mengajak semua jamaah berjalan bersama-sama menuju ke rumah si Biati ini. Biati memang sudah 1 bulan itu sakit keras. Bahkan kondisinya memburuk. Hampir 25 hari lamanya dirawat di rumah sakit umum di kota tempat Biati tinggal. Namun, 1 hari yang lalu, berdasarkan informasi Dudung, Biati ini dibawa pulang. Karena di rumah sakit pun kondisinya tak membaik sama sekali, malah cenderung semakin parah. Maksud Mang Sarip membawa istrinya pulang ke rumah, mau mencoba pengobatan alternatif di kampung. Ya intinya datang ke praktisi ataupun dukun. Namun sayang, belum dibawa berobat alternatif, kondisi Yati malah semakin parah. Tubuhnya yang sudah kurus kering terlihat begitu memprihatinkan. Terlebih memang usia sudah cukup tua. Waktu di tahun 2020 itu genap berusia 55 tahun. Kembali ke rombongan Ustadz Eman. Ustadz Eman dan rombongan jamaah sholat subuh berjalan bersama-sama menuju ke rumah Biati yang memang lokasinya ada di sebelah atas. Berjalan di jalan P2KP, jalanan beton yang cukup kecil dan menanjak. Ketika mendekat ke sebuah rumah yang terbilang cukup mewah, Ustadz Eman sempat terkejut karena mendengar dengan jelas suara jeritan sosok Biati. Astagfirullah. Kang Ateng, ayo Kang, kita harus cepat-cepat. Ateng pun mengangguk. Jamaah laki-laki setengah berlari mengikuti Ustadz Eman. Dan ketika sampai di halaman Biati, ternyata di situ Dudung, istrinya, dan tetangga-tetangga dekat lain sudah berkerumun di rumah Biati. Sosok Biati, beliau ini bisa dibilang orang yang cukup kaya raya di kampung Cijeruk. Walaupun kekayaan yang menyertai Biati itu bisa terbilang baru. Baru 15 tahun Biati jadi orang kaya di sana. Karena dulunya terbilang miskin Biati ini. Suaminya yang hanya seorang buruh bangunan itu pun cuman jadi kenek tukang. Gaji nggak seberapa, kerjanya merantau di kota, pulang sebulan sekali. Yati yang mempunyai 2 orang anak, dari gaji sang suami yang tak cukup, dia itu sampai sering kerja seperti mencuci di rumah orang-orang kaya. Terkadang jualan bumbu yang dipikul di kepala, yang hasilnya tentu tak seberapa. Bahkan Biati yang tinggal di Cijeruk, yang di situ pun banyak pula saudara dari pihak almarhum ibunya. Yati ini oleh saudara sendiri pun dikucilkan. Karena saudara-saudara dari pihak sang ibu bisa dibilang orang-orang yang cukup berada. Biati seolah aib bagi mereka, bahkan seolah tak dianggap keluarga. Nasibnya begitu miris si Biati ini. Namun di tahun 2005, Yati itu mendadak perekonomiannya naik
dan tentunya mengundang kecurigaan warga. Semua warga berasumsi dan menganggap kalau Yati menjalani ritual pesugihan. Walau hal seperti itu terdengar langsung oleh telinga Yati ataupun Sarip, tapi Yati tak pernah menganggap itu semua bagi dirinya. Dia ingin membungkam mulut-mulut biadab yang dulu sering menghina. Menunjukkan kalau dia juga bisa kaya raya, bahkan melebihi saudara-saudara dari pihak sang ibu. Dan itu memang berhasil. Yang tadinya menghina, menjelekkan, menyisihkan, mengucilkan, mulai mendekati dan akrab dengan Yati. Walaupun di belakang mereka ada keinginan. Manusia kan memang kayak gitu. Kita lagi sengsara, jangankan orang lain, saudara pun menjauh. Tapi terlihat mulai ada perubahan dalam ekonomi, agak naik. Saudara-saudara yang tadinya nggak nganggap mulai berdatangan, yang ujung-ujungnya uang. Nah, itu pun terjadi kepada Biati. Kembali ke cerita, Ustadz Eman yang mendengar kembali jeritan Biati yang begitu mengkhawatirkan, lantas bergegas menerobos kerumunan tetangganya Biati masuk ke dalam rumah, diantar sama si Dudung. Begitu masuk ke dalam kamar, di situ Ustadz Eman tak henti-hentinya beristighfar melihat kondisi Yati yang begitu menakutkan. Tubuh kurus kering udah kayak jenglot tuh. Rambut putihnya gimbal, seperti yang tak pernah dimandikan. Semua kulitnya penuh kerutan. Semestinya di usia 55 tahun gak sampai seperti itu. Ini udah kayak nenek tua usia 80 tahunan. Peyot sekujur badan. Ditambah lagi, mulut Yati terus terbuka menganga mengerang kesakitan. Matanya mendelik seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Dan dari mulut yang menganga, bau busuk tercium menyeruak di dalam kamar. Astagfirullahaladzim. Bang Sarip, ini kenapa? Sarip yang ditanya Ustadz Eman hanya menggelengkan kepala. Ya Allah ya Robi. Ibu-ibu, tolong kesini semua. Tolong bacakan surat Yasin untuk mempermudah Biati, ucap Ustadz Eman. Bu Alin, Bu Iin, dan ibu-ibu lain semua merangsak masuk ke dalam kamar. Memang mereka pada bawa Al-Quran dari masjid, sengaja mau ngaji di rumah Biati. Nah, ibu-ibu mulai mengaji. Ustadz Eman duduk di samping Biati di atas ranjang. Sorban dia tempelkan ke telapak tangan, lalu memegangi kening Biati. Kenapa seperti itu? Ya biar nggak batal. Ustadz Eman mulai berdoa sambil tawasulan. Diikuti iringan bacaan surat Yasin oleh ibu-ibu. Namun di sini, umumnya nih, orang yang sedang sakaratul maut, ketika ngajikan, itu yang tadinya nggak tenang mulai tenang. Nah ini sebaliknya. Seolah Yati ini tak suka mendengar lantunan ayat Quran. Seperti yang menambah penderitaan dirinya. Ketika Yasin dilantunkan, saling bersahutan di dalam kamar. Ustadz Eman yang tawasulan dan berdoa malah membuat Yati meronta-ronta. Erangannya berubah menjadi jeritan, bahkan cenderung seperti lolongan binatang. Bau busuk semakin busuk dari mulut Yati. Beberapa kali kejang-kejang, matanya melotot, lantas menggeram menatap nyalang ke Ustadz Eman. Lalu dari mulut yang menganga berbau busuk itu, Ustadz Eman sampai terkejut. Hampir menghentikan bacaan doanya ketika darah berwarna hitam busuk keluar meleleh dari mulut Biati. Dan tak lama, selepas beberapa kali kejang, bahkan mulut yang menganga langsung tertutup. Saat itulah Ustadz Eman panik karena lidah yang terjulur tergigit keras oleh gigi Biati. Mang Sarip
sampai berdiri. Ibu-ibu hampir mengakhiri bacaan Quran mereka ketika di depan mata mereka lidah yang terjulur keluar tergigit keras oleh mulut Biati, oleh giginya. Mohon maaf, itu terputus dengan lelehan darah. Panik dong nih ibu-ibu yang di dalam. Ustadz Eman aja sampai terjungkal saking kagetnya. Dan selepas lidah terputus oleh gigitan gigi yang begitu kuat, Biati terkulai lemas dengan mata terbuka. Berakhir pula kehidupannya di depan semua orang dengan lidah terputus mengucurkan darah. Biati meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Eman hanya mengusap dada menyaksikan kejadian seperti itu. Sedangkan Mang Sarip, anehnya, seperti tak ada rasa iba sama sekali. Hanya dia memperhatikan kondisi sang istri yang seperti itu. Singkat cerita, Ustadz Eman menyuruh Dudung mengabarkan kematian Biati. Dudung lantas ke masjid, mengumumkan kematian Biati jam 5 pagi itu. Yang tak lama kemudian, sekitar jam 6 pagi, warga desa Cijeruk pun berbondong-bondong berdatangan melayat ke rumah Biati. Jenazah Biati selepas dingajikan oleh semua orang, lalu langsung diurus dimandikan. Yang memandikan jenazah Biati waktu itu dari jamaah Masjid Al-Hikmah ada 2 orang, Bu Alin sama Bu Iin. Ada pula istrinya Dudung, totalnya ada 4 orang lah, perempuan semua. Nah, ketika dalam proses memandikan jenazah Biati yang kurus kecil memang terasa begitu ringan. Lalu ditidurkan telentang di atas dipan dengan ganjal batang-batang pohon pisang. Ini nggak tahu kenapa dari dulu tiap mandiin jenazah pasti pakai batang pohon pisang. Nah, ketika air kapur barus diguyurkan pelan perlahan dari ujung rambut ke ujung kaki Biati, Bu Iin dan Alin terkejut menutup mulut, hampir teriak mereka. Kenapa? Dari tiap lubang pori-pori tubuh Biati mengeluarkan bercak-bercak cairan berwarna hitam. Dan baunya seperti air got, air comberan. Busuk. Bu Iin sama Bi Alin sampai ketakutan melihat kejadian itu. Istrinya Dudung sama tetangga Biati itu sampai merapat ke si Bu Iin karena sama-sama takut. Akhirnya Bu Iin menyuruh Bu Alin menemui Ustadz Eman mengabarkan apa yang terjadi terhadap jenazah Biati. Bi Alin lantas keluar menemui si Ustadz Eman. Dia pun berbisik, "Pak Ustadz, ada yang aneh." "Loh, aneh kenapa, Bu?" "Itu Pak Ustadz, dari tiap pori-porinya Biati keluar cairan hitam, baunya busuk. Digosok juga terus keluar, Tad." Ya Allah ya Robbi. Ustadz Eman kan bingung. Mau masuk kan gak boleh. Bukan mahromnya. Ustadz Eman pun mendekati Mang Sarip, suami Biati. Lantas berbisik, "Mang, ada yang aneh sama jenazah Biati." Terkejut Mang Sarip. "Aneh gimana, Tad?" Eman pun cerita, keluar cairan warna hitam. Mang Sarip pun akhirnya masuk ke ruang pemandian. Tak lama keluar lagi. "Gimana, Mang?" "Iya, Tad." "Gimana ya, Tad?" "Ya sudah, minta air putih saja, Mang. Biar saya doakan dulu," ucap Ustadz Eman. Nah, air putih langsung dibawa oleh Mang Sarip, disodorkan ke Ustadz Eman, dan di luar tempat pemandian di belakang rumah Ustadz Eman mendoakan air itu. Air didoakan,
Lantas air itu diguyurkan ke tubuh Biati. Nah, selepas itu barulah dimandikan ulang. Cairan hitam hilang, tapi baunya masih melekat. Walau kapur barus ditambah, dilarutkan lagi ke air, bau dari kapur barus tak bisa menutup bau busuk dari bekas cairan hitam yang keluar. Akhirnya dengan terpaksa, Bialin minta sebotol minyak serimpi. Minyak serimpi diciprat-cipratkan ke tubuh jenazah, barulah bau busuk itu bisa agak tersamarkan. Lantas jenazah digotong oleh para ibu-ibu, dibawa masuk ke dalam rumah mewah itu, lalu mulai dikafankan. Selepas dikafankan, Ustadz Eman bertanya ke Mang Sarip, Mang Sarip, ini mau langsung dikuburkan apa gimana? Duh, jangan Pak Ustadz, nunggu si Rani dulu. Soalnya Rani masih dalam perjalanan, ditunggukan saja jenazahnya. Toh, kuburan juga kan belum selesai digali, ucap si Mang Sarip. Ustadz Eman pun mengangguk paham, karena Rani dari Jakarta ke tempat desa Cijeruk, wah itu perjalanan cukup jauh, hampir 5 jam. Akhirnya mau tak mau ya jenazah yang selepas selesai dikafankan itu diletakkan kembali di ruang tamu. Ngaji terus gak berhenti nih para tetangga. Emang pada kompak nih warga Cijeruk. Kalau ada yang meninggal, semua ibu-ibu ngaji di sana. Hanya saja Teh Alin itu sampai meminta si Mang Sarip beli minyak serimpi sampai 10 botol. Kenapa? Untuk menyamarkan bau jenazah. Karena jenazah yang ditunggukan entah jam berapa mau dikebumikan. Takutnya bau busuk tadi kembali menyeruak. Maka tuh pocongnya Biati, itu entah berapa kali diciprati minyak serimpi. Di pemakaman, Mail, Ucok, Ateng Ukon, dan si Dudung bahu-membahu menggali lubang kuburan. Nah, ketika sedang pada gali kuburan nih, si Mail yang usilan orangnya, dia bertanya ke Dudung, Dung, kok kondisi Biati kayak gitu ya? Apa jangan-jangan itu ajab ya? Hus, jangan ngomong kayak gitu, Il. Orangnya udah mati. Gimana kalau nanti dia denger terus datengin kamu? Lah, denger gimana? Orangnya kan udah koit. Ya jangan gitulah, Il, ucap Mang Ateng sambil menasehati. Orangnya sudah meninggal. Jangan dijelek-jelekan. Gak baik. Kita harus menjaga harga diri dari si mayit. Allah, ini mah udah jelas Mang Ateng. Ini mah memang ajab. Kan semua orang juga pada mafhum, dah pada tahu. Biati itu kan muja, ikut pesugihan. Mang Sarip sendiri yang pernah cerita, ucap si Mail. Mail memang sempat dengar cerita dari Sarip. Kalau istrinya ini punya kamar khusus dan sering tercium aroma menyan atau dupa dari kamar itu. Terlebih memang kan yang tadinya orang sengsara, mendadak blog. Cepat kaya rayanya. Bahkan di desa Cijeruk sudah terkenal betul nih si Biati. Semasa hidupnya hartanya itu memang melimpah. Rumah aja punya 4 di desa Cijeruk. Belum lagi kebon. Mang Sarip sendiri ngurus kebon, dia nanam pisang yang cukup banyak. Saking banyaknya, sekali panen sampai 2 mobil tuh. Tapi dari usaha seperti itu, gak mungkin punya harta yang sedemikian luasnya. Tapi ya, Biati ini telinganya bebal. Sering disindir dan sejenisnya, tak pernah dianggap. Begitu percaya diri. Bahkan hanya menanggapi dengan senyuman. Sambil mengejek mereka yang selalu menuduh dirinya ikut pesugihan. Tepat jam 12 siang, barulah Rani dan adiknya Dedi yang sama-sama merantau di Jakarta pulang. Mereka berdua lantas mendekat ke arah sang ibu yang sudah berbalut kain kafan menangis sesenggukan. Sedangkan berhubung sudah masuk zuhur,
Mail, Ucok, dan Dudung pamitan mau sholat duhur ke masjid. Nah, lubang kuburan itu kan gak boleh ditinggalkan sebelum jenazah dikebumikan. Maka Mang Ateng dan Mang Ukon kebagian nungguin lubang kuburan. Gak tahu kenapa lah. Tapi ya memang adatnya seperti itu. Gak tahu di daerah lain. Karena di tempat Akang pun sama. Jadi sebelum jenazah datang tuh lubang galian mau berapa lama pun harus ditunggui sama orang. Nah, Dudung dan kawan-kawan ke masjid, sholat berjamaah, lalu langsung ke rumah Biyati. Di mana waktu itu Ustadz Eman sedang memimpin sholat jenazah. Kembali ke pemakaman, Mang Ateng dan Ukon duduk di bawah pohon sambil ngerokok, nunggu jenazah datang. Namun anehnya, itu kan tengah hari, tapi Mang Ukon dan Mang Ateng, bulu kuduk mereka meremang, merinding. Mang Ateng sampai noleh ke si Ukon. Kon, kok hawanya beda ya, Kon? Iya, Kang Ateng. Kok angker ya? Serem loh, Kang. Nih, lihat tuh. Merinding, Kang. Sambil nunjukin bulu-bulu tangannya. Ateng pun sama. Iya, Kon, tuh lihat. Alah, ada apa ya, Kon? Apa bener ya yang diucapin si Mail tadi? Ah, ya memang bener sih, Kang. Tapi ya masa iya mau kita ucapkan? Kan gak baik. Ucap si Mang Ukon. Ateng pun mengangguk. Namun makin lama, mereka berdua mulai merasakan hal ganjil. Di tengah kesunyian, mereka yang terus menghisap asap rokok, tiba-tiba mereka mendengar suara riuh celotehan anak-anak kecil. Seperti ada anak-anak yang bermain di area pemakaman. Kon, itu budak siapa sih? Anak siapa? Main kok ke kuburan? Ukon gelengkan kepala. Lantas berdiri, menengok dan memperhatikan lokasi pemakaman. Namun anehnya, suara anak-anak banyak, tapi tak ada satupun anak kecil yang terlihat di pandangan Ukon. Ukon malah merinding ketakutan sendiri. Bergegas menemui Ateng kembali. Siapa, Kon? Gak ada siapa-siapa, Kang. Aneh loh, Kang. Tuh denger, suaranya makin ngedeket ke lokasi kita. Tapi gak ada siapapun, Kang. Wajah dari Ateng mulai pucat ketakutan. Karena suara-suara anak kecil ini. Seperti yang tertawa-tawa bermain kayak anak-anak seperti pada umumnya. Hanya saja cuma suara, tak ada wujud yang terlihat. Di tengah Ateng yang sedang memperhatikan sekitar lokasi pemakaman, tak sengaja Ukon menoleh ke arah lubang galian. Ketika menoleh ke arah lubang galian, saat itulah Ukon melihat ada makhluk berbulu, penuh dengan bulu berwarna hitam, keluar dari liang lahat lubang kuburan Biyati. Ukon pun teriak. Ateng terkejut menoleh pula dan dia menyaksikan tangan-tangan berbulu merangkak di dinding kuburan mau naik ke permukaan. Sontak, kedua orang ini teriak ketakutan, lari tunggang langgang turun dari area pemakaman. Mereka berdua lari menuju ke rumah Biyati. Namun di tengah jalan papasan sama rombongan yang mengusung keranda membawa jenazah Biyati. Ateng dan Ukon menepi. Mereka hanya menenangkan diri. Terlihat Ustadz Eman mengernyitkan kening. Loh, itu di kuburan siapa? Gak ada siapa-siapa, Tad. Kita kebeletan, pengen buang air kecil. Masa buang air kecil di kuburan? Oh ya sudah, buang air kecil dulu sana, nanti nyusul ke pemakaman, ucap Ustadz Eman. Nah, tak lama memang Ateng dan Ukon ikut nyusul di rombongan paling belakang. Singkatnya nih, tiba di area pemakaman. Ukon dan Ateng menolak menguburkan jenazah Biyati dengan berbagai alasan. Yang jelas mereka berdua ketakutan, hanya nggak cerita ke siapapun. Jenazah pun dikebumikan tanpa halangan apapun. Semua berjalan normal.
Sedangkan Ateng dan Ukon hanya saling pandang kebingungan. Hal itu baru Ukon ceritakan kepada kawan-kawannya selepas pulang tahlilan malam pertama kematian Biyati. Tentunya cerita dari Ukon dan Ateng memperkuat asumsi dan prasangka kalau memang Biyati selama ini muja setan. Tahlilan pun terus dilakukan sampai 7 malam berturut-turut. Memang ada yang berbeda dirasakan oleh warga yang ikut tahlilan di rumah Biyati. Ketika datang rombongan jamaah yang mau ikut tahlilan ke rumah Biyati di malam hari, yang dilaksanakan tepat selepas sholat Isya sekitar jam 8 malam, yang selalu dipimpin oleh Ustadz Eman. Ketika sedang tawasulan bersama berzikir sholawat, warga jamaah tahlil semua merasakan hawa di rumah Biyati begitu menyeramkan. Cakuem, lembab, menakutkan. Betul-betul membuat warga ini agak ketakutan. Kalau saja bukan tetangga mereka dan mereka nggak punya sangkutan utang ke almarhum Biyati, sebagian besar warga tentunya enggan datang ke acara tahlilan. Namun karena merasa sudah pernah diutangi dulu semasa Biyati hidup dan sudah diikhlaskan oleh ahli waris, utang dianggap semuanya lunas, warga merasa hutang budi, makanya selalu datang ke tahlilan. Walau dalam hati mereka merasakan ketakutan. Itu dirasakan hampir sebagian besar jamaah tahlilan. Bahkan keluarga almarhum Biyati, Mang Sarip suami, termasuk Dedi dan Rani, kedua anaknya, merasakan hal sama di rumah. Pasca kematian Biyati, mereka bertiga tak pernah merasa betah. Mereka seolah tinggal di dunia yang berbeda. Terlebih lagi, selepas Biyati mati, dari kamar yang terkunci yang tak pernah dimasuki kecuali Biyati, yang katanya kamar itu tempat penyimpanan harta milik Biyati, emas, uang, dan sejenisnya, selalu tercium asap dupa setiap tengah malam. Namun mereka tak berani membuka pintu itu. Terlebih lagi memang kuncinya nggak tahu di mana, karena yang pegang cuma almarhum Biyati. Nah, teror terjadi pasca 7 hari kematian Biyati. Waktu itu Sarip, Rani, dan Dedi anaknya sedang di ruang tamu nonton TV. Sekitar jam 9 malam, lagi asik nonton TV, tiba-tiba jrep, lampu di rumah mewah itu mati. Rani, Dedi, dan Sarip semua terdiam. Suasana menjadi tegang ketika mereka bertiga mendengar suara langkah kaki. Sarip udah gemetar nih. Terlebih lagi Rani dan Dedi yang begitu penakut. Mereka mendekat sampai memeluk kaki Sarip bapaknya. Pak, itu apa, Pak? Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu. Di tengah suasana yang begitu menakutkan, lampu tiba-tiba kembali menyala dan Sarip yang menoleh ke arah kanan, ke arah lorong yang menuju ke kamar belakang ke dapur. Sarip pucat terkejut karena sepintas dia melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan kamar yang terkunci. Melihat bapaknya yang ketakutan dengan wajah pucat pasi, Rani dan Dedi bertanya, "Ada apa, Pak?" Gak ada apa-apa. Kalian berdua masuk kamar, lekas tidur. Waktu sudah larut malam, ucap Sarip yang langsung mematikan televisi. Rani dan Dedi yang memang ketakutan langsung masuk ke kamar masing-masing. Sarip sendiri langsung masuk ke kamar tidurnya juga. Kamar tidur yang sudah dia tempati sendirian selama 15 tahun. Karena dari tahun 2005, Yati menolak tidur bersama. Bahkan mohon maaf,
kata narasumber akang yang merupakan adik dari almarhum Biati. Sarip mengatakan kalau selama 15 tahun Yati tak pernah mau lagi melayani dirinya. Tinggal serumah tapi tak seperti suami istri. Bahkan Sarip ini sampai dibebaskan main perempuan oleh Yati, sampai dimodalin dibayarin sama istrinya sendiri, dengan catatan Yati tak mau digagahi lagi oleh Sarip suaminya. Masuk ke dalam kamar, Sarip kunci pintu. Hal sama pun berlaku kepada Dedi dan Rani, kedua anaknya. Ketika Sarip tertidur, Sarip mendengar suara ketukan pintu. Sarip ya lantas terjaga, terbangun dia, duduk diam di atas ranjang. Ketukan pintu yang perlahan terdengar menggema keras di malam hari. Lantas Sarip membuka pintu kamar. Dia sangka ada saudara yang bertamu. Ketika berjalan ke ruang tamu, ketukan di pintu hilang. Penasaran Sarip. "Saha? Siapa?" ucap Sarip. Mendekat ke pintu depan, anak kunci diputar, gagang pintu dipegang ditarik. Sarip keluar. Tak ada siapapun di luar rumah. Lah, perasaan tadi ada yang ngetuk pintu. "Woi, siapa?" teriak Sarip tengah malam itu. Namun, di tengah Sarip yang sedang mencari-cari sosok yang mengetuk pintunya, Sarip terdiam karena mencium aroma serimpi yang cukup tajam. Sarip lantas gemetar ketakutan, berbalik perlahan masuk ke dalam. Ketika menutup pintu, Sarip mendengar suara langkah kaki berlari di belakang tubuhnya. Sarip menoleh, sekelebat bayangan yang berlari terlihat. Sarip mulai keringat dingin. Dia berjalan perlahan ketika dia menoleh ke lorong yang menuju ke kamar belakang. Saat itulah dia melihat sosok berbalut kain kafan berdiri di depan kamar rahasianya Yati. Lantas bersuara, suara lirih, suara yang begitu menyayat hati. "Kang, tulungan Kang, tulungan Yati Kang, nyeri sieun, tulungan Yati Kang, tulungan Yati." Sarip tergagap tak bisa mengeluarkan kata-kata. Pocong itu, pocong almarhum istrinya, teriak meminta tolong dengan suara yang begitu lirih, begitu sedih. Sarip berniat perlahan berjalan mendekat, namun sosok pocong Yati mundur menjauh. Mundur menjauh. Begitu Sarip terus mempercepat langkah kakinya, pocong Yati pun menghilang dari pandangan Sarip. Tepat Sarip waktu itu berdiri di dekat pintu kamar rahasia. Di tengah Sarip yang belum sadar penuh waktu itu, tiba-tiba dia terkejut mendengar suara geraman dari balik pintu yang terkunci. Sontak hal itu membuat Sarip gemetar. Tersadar dari lamunan, Sarip pun berlari masuk ke dalam kamar tidurnya. Sarip naik ke ranjang, menutup tubuh dengan selimut. Dia terjaga malam itu sampai pagi hari karena terus terganggu oleh suara ketukan pintu, suara ketukan di jendela, dan suara lirih Yati yang terus meminta tolong kepada Sarip. Dan tanpa Sarip sadari, hal serupa pun dialami oleh Dedi serta Rani. Jam 6 pagi, Sarip keluar dari kamar. Terdengar pintu kamar kedua anaknya terbuka pula, yang lantas Rani serta Dedi berhamburan lari memeluk Sarip bapaknya.
Sarip bertanya, ada apa? Kenapa kalian? Pak, Rani takut pak. Iya pak, Dedi juga sama pak. Semalam kami dengar suara ibu pak. Astagfirullahaladzim. Bicara yang benar, yuk kita duduk dulu, ajak Sarip. Mereka duduk di kursi di ruang tamu di sofa yang begitu empuk. Rani dan Dedi menceritakan pengalaman mereka semalaman, di mana kaca jendela kamar mereka diketuk-ketuk terus dari luar, serta terdengar suara sang ibu yang meminta tolong, dan siluet bayangan pocong di balik gorden jendela. Tuh bayangin, kayak gimana perasaan Dedi dan Rani. Walaupun itu suara ibu mereka, tapi mereka tahu ibu mereka sudah meninggal dunia. Lah terus bagaimana bisa dong 3 kamar 3 jendela dikutuk pocong semalaman di waktu yang sama? Tuh pocong jadi 3. Walau alam, itulah rahasia dunia lain. Mendengar itu semua, Sarip terdiam. Sarip yakin ini pasti ada hubungannya dengan apa yang sudah dijalani Yati 15 tahun lamanya. Pak, ini harus bagaimana pak? Kami berdua takut pak. Kami lebih baik pergi lagi ke Jakarta merantau pak. Jangan dulu, jangan. Jangan dulu merantau lagi. Jangan ke Jakarta dulu sebelum 40 hari kematian ibu. Bapak pun gak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu kalian. Tapi siang nanti Bapak mau nemui paman kalian, si Mang Ahmad pak. Iya, siapa lagi? Dia adik satu-satunya ibumu. Dia pasti tahu rahasia di balik kejadian yang terjadi malam tadi. Rani dan Dedi pun mengangguk paham dan mereka meminta ikut karena penasaran pula. Penasaran dari mana ibu mereka bisa kaya raya hingga punya rumah sampai 4 buah, kebun luas, dan uang gak pernah habis. Padahal kerjanya cuma jadi tukang kiridit baju. Singkat cerita, tepat siang hari jam 11, 2 motor beriringan di depan Sarip yang membonceng Rani anak pertamanya, dan di belakang Dedi mengekor mengikuti. Mereka menuju ke RT sebelah, masih di Desa Cijeruk. Di RT 5 tempat tinggal Mang Ahmad, paman sekaligus adik dari almarhum ibunya. Singkatnya, tibalah nih di rumah si Ahmad. Ahmad yang memang kerjanya jualan tahu keliling, waktu itu baru banget pulang jualan. Lagi beresin ember tempat tahu. Loh, Kang Sarip, Rani, Dedi, dari mana kalian? Sengaja, Mad. Ada perlu sama kamu. Oh, masuk dulu atuh Kang. Ada si Neng kok di dalam. Sarip pun mengangguk. Langsung masuk ke dalam rumah diikuti kedua anaknya. Sedangkan Ahmad menyimpan ember-ember ke belakang rumah dulu. Terdengar oleh Ahmad suara sang kakak ipar dan 2 ponakannya sedang berbicara dengan sang istri. Ahmad pun lantas masuk dan ikut berbicara pula. Nah, ketika Ahmad duduk di kursi, disinilah obrolan basa-basi pun terhenti. Lantas Sarip langsung ke inti tujuannya, menanyakan sesuatu kepada Ahmad. Mad, terus terang saja, Akang dan kedua anak Akang ini sengaja datang kemari ada perlu sama kamu, Mad. Loh, ada perlu apa, Kang? Mau beli kijing? Kijing itu tembok makam ya? Bukan. 40 hari juga belum. Terus ada apa, Kang? Mad, tolong jawab jujur. Apa sebenarnya yang 15 tahun ini dilakukan oleh kakakmu, almarhum istri Akang? Mendengar itu, Ahmad pucat terkejut, kaget dia. Maksud Kang Sarip apa, Kang? Jangan belagak pilon, Mad.
Akang tahu kamu menyembunyikan rahasia kakakmu, rahasia istri Akang. Akang tahu di rumah ada kamar khusus yang gak boleh dimasuki siapapun. Akang curiga dari mana kakakmu punya uang yang begitu banyak. Dan kamu pasti mengetahui sesuatu, Mad. Perlu kamu ketahui, Mad. Semalam kakak Akang nih, si Rani, si Dedi gak bisa tidur. Si Yati datang, Mad. Nangis minta tolong sama Akang. Dia ketakutan di alam sana. Kesakitan. Sampai subuh, Mad. Sampai subuh. Kami tak bisa tidur. Kami diteror. Kami ketakutan, Mad. Terbelalak mata Ahmad mendengar pengakuan Sarip kakak iparnya. Dia menoleh kedua ponakannya. Rani dan Dedi pun mengiyakan karena mereka pun mengalami hal serupa. Benar berarti. Terus terang aja, Kang. Akang masih mending. Cuma baru didatangi tadi malam. Saya, Kang. Saya sudah 8 malam berturut-turut. Dari mulai malam pertama kematian Teh Yati. Saya didatangi tiap malam, Kang. Sama seperti apa yang Akang alami tadi. Makin terkejut Sarip dong. Gak nyangka si Ahmad mah udah 8 malam berturut-turut didatangin sosok Biati istrinya. Ya Allah, Mad. Terus bagaimana? Apa sebenarnya yang sudah terjadi, Mad? Begini, Kang. Sebenarnya 15 tahun lalu Teh Yati pernah minta antar saya menemui seorang dukun di daerah Kujangsari, Kang. Kujangsari? Siapa? Udah almarhum, Kang. Namanya Aki Tolib. Teh Yati melakukan pesugihan dibantu Aki Tolib, Kang. Terkejut dong Sarip dan 2 anaknya. Walau sudah curiga, tapi dengar langsung dari Ahmad yang mengantar almarhumah istrinya Yati. Tak urung membuat Sarip dan kedua anaknya terhenyak pula. Pesugihan? Pesugihan apa, Mad? Nikah, Kang. Teh Yati ikut pesugihan pengantin Raja Jin. Mendengar kalau ternyata istrinya mengikuti pesugihan pengantin Raja Jin, yang berarti menikahi sosok bangsa Jin, Sari pun tidak terkejut lagi. Karena satu pertanyaannya yang selama 15 tahun dia pendam. Pertanyaan tentang Yati yang tak mau lagi melayani dirinya. Terjawab sudah. Karena sepertinya itu adalah salah satu bagian dari perjanjian dengan suami Yati yang dari bangsa Jin. Ahmad, adik kandung Biyati, yang merupakan saksi ritual pesugihan yang dulu dijalani oleh Yati kakak kandungnya, sekaligus narasumber langsung dari cerita ini. Waktu ditanyai oleh Sarip kakak iparnya, Ahmad pun menceritakan apa yang dulu dijalani oleh almarhum Yati. Ahmad dengan pandangan agak menerawang, seperti mengingat kejadian di masa lalu, yang merupakan salah satu penyesalan terbesarnya dalam hidup. Dulu, Yati dan Sarip hidup begitu serba kekurangan. Mereka keluarga miskin, punya 2 orang anak, Rani yang waktu itu berusia 6 tahun, dan Dedi yang masih berusia 1 tahun. Mereka hidup serba kekurangan. Satu ketika, orang paling kaya di Cijeruk, Haji Uho, hajatan. Tentunya Yati dan para tetangga ikut rewangan, bantu-bantu
di acara hajatan besar Haji Uho. Yati, karena orang miskin, dia ditempatkan di dapur bagian cuci piring. Entah kenapa memang orang-orang yang memang kekurangan dalam ekonomi, gak tahu kalau di kota ya, kalau di kampung, itu biasanya disisihkan di bagian paling belakang. Kerjanya ya nyuci piring, gegeroh, bersihin sampah. Nah, waktu itu Yati, tanpa sepengetahuan juru masak, dia menyisihkan 5 potong daging ayam. Toh Haji Uho orang paling kaya di sana. Entah berapa ratus ekor ayam yang dipotong dimasak untuk hajatan pernikahan anaknya. 5 potong rendang ayam mau dibawa Yati rencananya untuk makan kedua anaknya. Maklumlah, keluarga miskin seperti Yati belum tentu 1 tahun sekali bisa makan lauk daging ayam. Ayam itu pun disimpan dalam mangkuk, ditutupi oleh baskom di tempat cuci piring. Tentunya selepas Yati dan para tetangga lain yang rewangan di sana makan siang. Nah, singkatnya, selepas asar ini yang bantu-bantu kan pada pulang. Yati yang masih sibuk nyuci piring tidak mengetahui kalau si juru masak masuk ke bagian tempat nyuci piring mau bawa baskom. Dan ketika baskom diangkat, si juru masak terkejut. Ada mangkok isi 5 potong daging ayam. Si juru masak pun tahu itu pasti ulahnya Yati. Si juru masak yang merupakan keluarga dari Haji Uho mencaci maki Yati di depan semua orang. Kamu ini Yati udah makere, miskin, sengsara. Cik atuh, gak punya harta minimal akhlak. Kamu ini udah miskin malah nyuri. Di situ muka Yati merah padam, malu sekaligus ketakutan. Terlebih tak lama si Haji Uho yang punya hajatan ikut ke sana pula datang, ikut mencaci maki Yati. Ini orang walaupun haji gelarnya nih, pelitnya bukan main. Gara-gara 5 potong daging ayam, harga gak seberapa sih. Tapi si kurang ajar si Haji Uho, ngamuknya bukan kepalang. Bukan hanya mencaci maki, tapi sempat-sempatnya meludah ke kaki Yati. Yati diusir dari rumah Haji Uho sambil disoraki dan diteriaki oleh orang-orang yang ada di dapur pula. Yati pulang sambil menangis bercucuran air mata, membawa hati yang dongkol, penuh rasa malu, rasa benci, sekaligus membawa dendam. Duh Gusti, gini amat jadi orang miskin. Sampai di rumah Yati terus-terusan menangis. Terlebih ketika kedua anaknya, Rani yang menggendong si Dedi, datang ke ibunya mengeluh lapar. Sedangkan Yati yang seharian di rumah Haji Uho, yang tadinya mau bawa nasi dan lauk ayam buat makan kedua anaknya, dia malah semakin menangis karena di rumah tak ada apa-apa. Gak ada makanan. Sedangkan di sana, walaupun banyak keluarga dari almarhum ibunya Mak Eba, tak ada satupun yang peduli. Sedangkan si Ahmad, waktu 15 tahun lalu, tinggal di desa yang berbeda. Jauh. Yati sendirian, terlebih Sarip masih di kota belum pulang. Yati pun hanya bisa memeluk Rani dan Dedi sambil bercucuran air mata. Sambil menangis, Yati melepaskan pelukan kepada dua anaknya. Dia berjalan keluar dari rumah reotnya, mencari galah, lantas mengambil 2 buah pepaya mentah. Sambil bercucuran air mata, pepaya dia potong, dia rebus di atas tungku kayu bakar. Tak ada nasi yang bisa mereka makan. Hanya rebus pepaya yang tentunya kalian tahu pahit, sebagai ganjal perut malam itu. Tentunya ketika menyuapi kedua anaknya,
dengan rebus pepaya yang hanya ditaburi garam kasar. Yati tak henti-hentinya melelehkan air mata. Rani dan Dedi lantas ditidurkan di dalam kamar. Sepanjang malam, Yati menangis meratapi nasibnya. Dia ingat kepada sang ibu yang sudah meninggal dunia. Dikala Yati yang menangis, ingat kepada sang ibu, Yati pun tercengang. Baru ngeh dia, 2 tahun lalu sebelum Maebah meninggal dunia, Maebah sebelum kematiannya sempat mengatakan sesuatu kepada Yati, berwasiat. Di mana wasiatnya? Yati, kalau satu saat kamu mengalami kesulitan, pergilah ke Kujangsari, temui sepupu ibu, Abah Tholib. Abah Tholib bisa membantu masalahmu. Yati baru tersadar, baru ingat wasiat almarhum ibunya. Yati tahu betul Abah Tholib. Semasa remaja dulu, ketika ibunya masih ada, Yati sering dibawa berkunjung ke sana. Aki Tholib ini begitu baik dan menyayangi Yati, seperti ke cucu sendiri, ke anak sendiri. Ya Allah, kenapa baru ingat Abah Tholib? Sesuai dengan apa yang ibu dulu katakan, Abah Tholib pasti bisa bantu, pikir Yati. Yati pun bertekad dalam hati ingin cepat-cepat menemui sosok si Abah Tholib ini. Singkat cerita, 3 hari kemudian ketika orang-orang sibuk di hari hajatan pernikahannya si Haji Uho, Yati menuntun Rani sambil menggendong Dedi jalan kaki ke kampung sebelah yang cukup jauh ke rumah Ahmad adiknya, dengan tujuan ingin minta Ahmad mengantar dirinya menemui Abah Tholib. Singkat cerita, karena sepanjang jalan beberapa kali istirahat, berbekal sebotol air minum, membawa 2 anak kecil dengan samping yang sudah lusuh, digunakan sebagai alat menggendong Dedi. Jam 11 siang tibalah Yati di rumah Ahmad. Begitu bertemu dengan sang adik, Yati menangis memeluk Ahmad, adik satu-satunya. Tentunya Ahmad heran, kakaknya datang-datang menangis seperti itu. Sampai istri Ahmad pun keheranan pula. Istri Ahmad langsung memeluk kedua ponakannya, dibawa makan ke dapur, sedangkan Yati masih menangis dalam pelukan Ahmad di ruang tamu. Ece teh kenapa? Ada apa, Ce? Yati menyusut air matanya. Memang selama ini semenderita apapun Yati, dia tak pernah cerita kepada Ahmad. Ahmad taunya Yati kondisinya baik-baik saja, sandang pangan tercukupi. Yati sengaja tak cerita kepada sang adik, takut merepotkan. Dan di situ Yati pun karena sudah tak kuat lagi menceritakan apa yang menimpa dirinya. Ahmad yang mendengar curhatan sang kakak sampai menangis bercampur marah karena kakaknya dihina, dilecehkan seperti itu oleh para tetangga. Sedangkan saudara-saudara dari pihak sang ibu yang sudah meninggal dunia, semua diam menutup mata. Lantas di kesempatan itu pula, di mana istri Ahmad si Nendah ikut mendengarkan selepas membiarkan 2 ponakannya makan dengan lahap. Yati minta tolong Ahmad untuk membawa dirinya, mengantar dirinya menemui Aki Tholib di daerah Kujangsari sana. Mau apa, Ce, nemuin Aki Tholib? Ada perlu, Mad. Ini wasiat dari almarhum ibu. Mendengar itu wasiat dari almarhum ibunya, Ahmad pun setuju. 2 anak Yati dititipkan kepada Nendah istrinya Ahmad. Sedangkan Ahmad menggunakan motornya membonceng Yati menuju desa Kujangsari. Singkat cerita, tiba di Kujangsari bertemu dengan sosok Aki Tholib yang tentunya disambut dengan bahagia, dipeluk Yati dan Ahmad. Terlebih Yati yang begitu disayangi Aki Tholib.
Nah, perlu diketahui, Aki Tholib ini seorang sesepuh dukun lah, yang cukup dihormati di desa Kujangsari. Yati pun menangis dalam pelukan Aki Tholib. Aki Tholib menenangkan Yati. Bahkan istri Aki Tholib ikut mengusap-ngusap punggung Yati. Sambil bersimpuh, Yati yang masih sesenggukan, dia bercerita apa yang sudah terjadi pasca dia menikah dan kejadian kemarin yang membuat dia begitu sakit hati. Lah di sini, Aki Tholib menggeram marah. Kurang ajar. Apa kamu mau, Yati? Aki buat mereka mati satu persatu. Yati menggelengkan kepala. Bukan itu yang Yati inginkan, Ki. Bukan itu. Yati ingin lepas dari kemiskinan, Ki. Yati ingin kaya raya. Mendengar itu, seutas senyum terlihat di bibir Aki Tholib. Dia mengangguk. Ya sudah, sekarang istirahat dulu. Nih, buatkan makanan buat si Yati dan si Ahmad. Gak usah ngerepotin, Ki. Saya sama si Teteh udah makan di rumah, ucap Ahmad. Gak apa-apa, sudah lama kalian baru datang kemari. Ahmad pun hanya menurut. Sambil menunggu makanan dibuatkan oleh istrinya, Aki Tholib pun bercerita kepada Yati. Ternyata dulu Maebah, almarhum ibunya Yati, sempat minta tolong Aki Tholib pula. Yaitu ingin lepas dari kemiskinan, cuman berhenti di tengah jalan. Ki, cara seperti apa sebenarnya yang Aki maksud untuk membantu Yati lepas dari kemiskinan ini, Ki? Yo, apalagi kalau bukan pesugihan. Ahmad terbelalak. Pesugihan? Menoleh ke arah sang kakak. Yati terdiam. Pesugihan apa, Ki? Banyak. Ada yang pakai tumbal, ada pula yang tidak. Nah, yang tidak pakai tumbal, Ki, pesugihan apa? Kawin dengan Raja Jin Prabu Gumangkara. Pesugihan itu pula yang dulu sempat mau dijalani oleh almarhum ibu. Yati terdiam. Jadi, saya harus nikah dengan jin yang namanya Prabu Gumangkara. Iya. Raja jin itulah yang nantinya akan memberikan harta kekayaan kepada siapapun yang menjadi istrinya. Gak berat kok, Yati, syarat-syaratnya. Kalau kamu mau, Aki akan bantu kamu. Karena cuma itu satu-satunya cara yang tak banyak resiko. Yati cukup lama terdiam. Ahmad terdiam pula. Jang Ahmad, kamu tunggu saja di luar ya. Iya, Ki. Ahmad nurut, dia keluar. Di dalam, Yati dan si Aki Tholib terus membicarakan masalah pesugihan. Sampai akhirnya Ahmad kembali dipanggil di mana makanan sudah terhidang di atas meja. Makanlah nih. Selepas makan, Yati mengajak Ahmad pulang, pamitan kepada Aki Tholib dan istrinya. Di perjalanan Ahmad nanya. Gimana, Cek? Jadi, Cek teh, nanti saja di rumah ceritanya, Man. Iya, Cek, ucap si Ahmad. Singkatnya sampailah nih di rumah Ahmad. Si Rani dan Dedi sudah tidur lelap dalam kamar. Ahmad pun menyuruh istrinya ke kamar pula karena ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan sang kakak. Lah di sini Yati pun menjelaskan tentang pesugihan yang ditawarkan oleh Aki Tholib. Begini, Mad, Teteh ditawari pesugihan kawin Raja Jin, pengantin Raja Jin. Jadi Teteh akan menjadi pengantinnya Raja Jin Prabu Gumangkara. Dan dari hal itulah nantinya si Prabu Gumangkara akan memberikan harta kekayaan kepada Teteh. Ini tanpa resiko tumbal. Hanya saja Teteh harus melayani Prabu Gumangkara seperti Teteh melayani suami dari bangsa manusia. Waduh, gak ada cara lain apa Teh? Pikir-pikir dulu.
Gak bisa, Man. Gak bisa. Hanya ini satu-satunya cara. Dan Akitolib bilang, Teteh harus tirakat puasa muti selama 3 hari 3 malam di rumah Abah Tholib. Hari Selasa minggu depan. Jadi Selasa sore minggu depan, kamu jemput Teteh ke Cijeruk, antar Teteh ke rumah Abah Tholib. Ahmad pun mengangguk, walau dia enggan sebenarnya, bahkan ingin membatalkan niatan sang kakak. Tapi tekadnya Yati sudah begitu bulat. Ahmad pun tak berdaya. Singkatnya, esok paginya Yati dan kedua anaknya diantar pulang ke Cijeruk. Lalu di hari yang sudah ditetapkan, hari Selasa sore, Ahmad menjemput sang kakak beserta 2 ponakannya, dibawa ke rumah si Ahmad. Rani dan Dedi dititipkan kepada Nendah, sedangkan Ahmad langsung mengantar Yati ke rumahnya Akitolib. Setibanya di rumah Akitolib, istirahat sebentar, lantas Akitolib berkata, Ahmad, kamu pulang dulu. Tetehmu biar ritual tirakat dulu di sini. Nanti hari Kamis malam kamu datang ke sini. Iya Ki, kalau gitu saya pulang dulu Ki. Ya sudah, hati-hati di jalan. Sekaligus Yati berpesan untuk menjaga Rani dan Dedi. Ahmad pun pamitan. Sedangkan di rumah Akitolib, Yati malam harinya selepas buka dengan segenggam nasi putih dan segelas air putih, dia pun disuruh berdiam diri di dalam kamar gelap di rumahnya Akitolib. Tentunya bukan hanya duduk diam dalam kamar, ada sesuatu yang harus dirapalkan oleh Yati sampai subuh. Namun Ahmad sebagai narasumber Akang, dia nggak tahu apa yang dirapalin sang kakak. Singkat cerita nih, hari Kamis malam Jumatnya, Ahmad pun datang sesuai perintah Akitolib. Ternyata malam Jumat itu malam terakhir dan malam penentuan ritual, di mana Ahmad disuruh membantu Akitolib menyiapkan keperluan untuk memandikan Yati. Ahmad menimba air di kamar mandi yang terpisah, kamar mandi terbuka tanpa atap. Yati dimandikan oleh Akitolib. Lantas selepas mandi, Yati dibawa masuk ke dalam rumah. Ahmad hanya diperbolehkan menunggu di luar rumah saja, karena ritual itu tak boleh terganggu. Lantas, Yati didandani oleh istri Akitolib layaknya seorang pengantin, mengenakan kebaya berwarna kuning keemasan, kain samping kecoklatan, rambut Yati disanggul, diberi wangi-wangian, layaknya pengantin yang mau dinikahkan. Sekitar jam 10 malam, Yati yang sudah dandan full seperti calon mempelai perempuan dituntun oleh istri Akitolib masuk ke dalam kamar gelap yang sudah 2 malam ditempati oleh Yati. Di kamar gelap itu ternyata sudah ada berbagai jenis sesaji, di mana di situ tak lama Akitolib masuk, istrinya Akitolib pun keluar dari kamar, keluar dari rumah dan menunggu bersama Ahmad. Ahmad bertanya, "Nih, gimana sih Ece?" "Gak tahu, Nini juga gak tahu. Doakan saja, semoga ikhtiar dari kakakmu itu berhasil," ucap si Nini. Ahmad pun hanya mengangguk saja. Dalam kamar, Akitolib mulai membakar kemenyan, lantas merapalkan mantra-mantra untuk memanggil si Prabu Gumangkara. Yati hanya duduk bersimpuh diam. Agak deg-degan hatinya membayangkan sosok yang begitu menyeramkan, bau bangke bertaring, matanya melotot merah menakutkan. Itu yang ada dalam bayangan Yati. Selama Akitolib terus merapalkan mantra memanggil sosok si Prabu Gumangkara, rumah panggung Akitolib reyem, 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 seperti
Ada yang ngorag-ngorag tuh. Tapi nggak lama. Kayak datang lini lah, gempa kecil. Nah, asap kemenyan itu mulai mengepul menebal. Asap menebal. Lalu terdengar suara yang tertawa menggema dalam kamar gelap itu. Namun suara itu hanya didengar oleh Yati dan Akitolib. Ahmad dan istri Akitolib di luar rumah nggak dengar apa-apa. Dan dari gumpalan asap yang menebal itu, terlihatlah wujud seorang lelaki gagah tinggi besar. Tapi jauh dari bayangan Yati. Dia, si makhluk ini, si Prabu Gumangkara. Tinggi, besar, kulitnya kecoklatan, gagah bukan main, wajahnya pun ganteng. Jauh dari bayangan Yati, wajah bertaring menyeramkan. Baunya juga wangi. Menatap sendu ke arah Yati, tersenyum menyeringai, lantas berjalan dan duduk tepat di samping Yati. Selanjutnya, akad nikah pun dilakukan dengan walinya. Penghulunya adalah Akitolib sendiri. Singkat cerita, akad nikah dilakukan. Selepas selesai akad perkawinan dua makhluk yang berbeda. Yati dari bangsa manusia, Prabu Gumangkara si Raja Jin yang entah berasal dari mana. Akitolib pun meninggalkan dua makhluk yang berbeda di dalam kamar gelap itu. Keluar dari rumah, ikut duduk bersama Ahmad dan istrinya. Di mana Ahmad bertanya, "Ki, bagaimana?" "Berhasil. Cuma sayangnya, malam ini kita semua harus di luar. Gak boleh masuk ke dalam. Takut mengganggu kakakmu dan Prabu Gumangkara." Ahmad bertanya-tanya, emangnya apa sih yang dilakukan oleh Yati dan si Prabu Gumangkara ini? Namun baru saja ingin melontarkan pertanyaan itu, Ahmad langsung terdiam dengan pipi memerah karena mendengar suara lenguhan sang kakak dari kamar. Gak perlu detail, kalian pasti tahulah apa yang dilakukan Yati di kamar gelap dengan suami barunya dari bangsa jin, si Prabu Gumangkara. Yang jelas, semalaman itu Ahmad, Akitolib dan istri si Akitolib begadang di luar rumah sambil diiringi suara musik lenguhan dari dalam kamar gelap yang ditempati oleh Yati. Pagi harinya, barulah suara-suara itu tak terdengar lagi. Akitolib mengajak Ahmad dan istrinya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu dibuka, Ahmad sampai memalingkan wajah karena melihat sang kakak tak berbusana tergeletak kelelahan di lantai rumah panggung Akitolib. Tak lama, Nini atau istri Akitolib masuk ke dalam, membantu Yati yang begitu kelelahan. Dituntun dibawa keluar dari kamar dengan jalan langkah kaki yang agak renggang. Egang kalau kata orang Sunda. Ya maklumlah, digempur semalaman kok sama jin lagi. Nah, di luar, Yati ini senyum-senyum malu sama adiknya si Ahmad. Ahmad hanya, teh, sudahlah diam. Nanti kamu juga kecipratan. Ucap Yati. Sudah. Ahmad, kamu ingat, jaga rahasia kakakmu. Iya dong Ki, masa mau saya umbar? Ucap si Ahmad. Nah, selepas itu Akitolib menasihati Yati dan menjelaskan apa yang harus Yati lakukan pasca akad nikah semalam. Yati pun mengangguk paham, karena nanti di rumah Yati, yang walaupun rumahnya reot tapi kamar ada dua tuh. Yang satu untuk anak-anak, yang satu lagi untuk dia dan suaminya. Nah, di kamar itu, Yati setiap malam Jumat harus memberikan sesaji berupa umbo rampe, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, dan sejenisnya untuk mengundang si Prabu Gumangkara datang. Dan ketika Gumangkara datang, Yati selain harus memuaskan nafsunya, Yati pun akan diberikan harta kekayaan. Nah, di situ Yati pun mengangguk paham, lantas langsung pamitan pulang. Singkat cerita nih,
Tiba di rumah di Cijeruk, kedua anaknya masih tetap di rumah si Nendah, di rumahnya Ahmad. Karena Yati untuk ritual sebelum mendapatkan uang nantinya gak mau diganggu oleh kedua anaknya. Sedangkan Sarip gak tahu kapan pulang. Nah, Yati pun memulai ritual pertama. Dan memang betulan si Gumangkara datang. Dan selepas dilayani oleh Yati, mohon maaf nih ya, lendir-lendir bekas adu banteng antara Yati dengan si Prabu Gumangkara, tetesan-tetesan lendir itu berubah. Katanya ya, ini kan Akang cuma menceritakan. Jadi katanya tetesan-tetesan lendir yang berserakan di lantai papan rumah, di ranjang reot, itu semua berubah menjadi lembaran-lembaran uang. Dan dari uang itulah Yati sebagai kedok pesugihannya, dia usaha. Usahanya apa? Jadi tukang kredit keliling. Tapi ada yang aneh. Dan keanehan inilah yang menjadi bahan omongan, bahan cibiran warga. Tiap pagi, Yati ini bawa tas jingjing yang di pundak tuh. Bawa tas, bawa payung. Ini mau panas, mau redup tetap bawa payung ya. Itu jalan kaki nawarin baju kayak daster dan sejenisnya. Dikreditin. Tapi di satu RT itu paling cuma ada 1-2 orang yang ngredit baju ke Yati. Baliknya sore hari. Tapi apa? Ada 1 orang warga yang pernah melihat, yang kebetulan ngredit baju ke Yati, tas jingjingnya yang sering dibawa terus tuh, itu penuh sama uang. Kan gak masuk akal, bro. Jadi seolah tas kosong itu ketika dibawa keliling penuh dengan duit. Tapi Yati gak peduli, walau banyak yang mencibir dia ikut pesugihan. Bahkan rumah yang reot tadi dibangun sama Yati cuma dalam tempo 3 bulan pasca ritual. 3 bulan pasca ritual langsung bangun rumah. Rumah yang tadinya panggung, mau reot, mau ambruk, jadi rumah beton permanen. Bahkan Sarip yang ketika pulang pangling karena dia sangka itu bukan rumahnya. Kalau tak melihat Yati dengan 2 anaknya, Sarip menyangka istrinya sudah pindah entah kemana. Namun ketika bertemu dengan Yati setelah merantau cukup lama, Sarip terkejut karena Yati tak mau melayani Sarip. Bahkan dengan entengnya Yati berkata sambil ngasih segepok uang, "Akang nyari perempuan lain saja. Yati nggak mau layanin Akang." Tapi sudahlah Kang, yang penting nafsu Akang tersalurkan. Uang gak masalah. Sarip yang memang lelaki kurang iman, ini bininya sendiri yang nyuruh ngelacur, dimodalin pula. Wih, semangat dong. Tapi makin lama Sarip merasakan keganjilan di rumahnya itu, di mana Yati tak memperbolehkan masuk ke kamar paling belakang. Yang kata Yati itu tempat penyimpanan uang dan harta milik Yati. Sarip tak peduli. Yang penting kebutuhan biologisnya terpenuhi, keinginannya dicukupi. Dan memang dari situ ada yang jual rumah dibeli, jual kebun dibeli, entah duit dari mana. Yati nggak peduli walau dicibir oleh warga. Sampai akhirnya di tahun 2020 Yati pun meninggal dunia. Itulah Kang, rahasia yang selama ini saya ketahui dan saya sembunyikan dari siapapun termasuk Akang. Saya ceritakan karena Teh Yati sudah meninggal. Dan saya rasa Akang beserta anak-anak wajib tahu apa yang dulu oleh Teh Yati dilakukan. Mendengar itu semua, Rani, Dedi, serta Sarip terkejut bukan main. Tak menyangka kalau Yati, istri dan ibu mereka berdua, sampai nekat melakukan pesugihan menjadi pengantin Raja Jin Prabu Gumangkara. Dan menurut cerita aman, ketika pintu rahasia kamar tempat ritual Yati didobrak paksa dibuka oleh Ahmad dan Sarip, isinya
begitu gelap pengap. Dan ketika lampu dinyalakan, ternyata kamar itu bukanlah tempat penyimpanan harta, tetapi kamar ritual terbukti dengan berbagai sesaji yang sudah membusuk dan mengering, serta ada beberapa batang lilin berwarna merah yang sudah tidak menyala. Lilin yang ketika dibakar baunya begitu wangi, lilin aromaterapi yang biasa ada di hotel-hotel tuh. Dan di situ pun ada tumpukan dupa, kemenyan, dan sejenisnya. Sadarlah Sarip kalau kamar itu tempat ritual Yati dan tempat Yati bertemu dengan sosok Raja Jin Prabu Gumangkara. Dan di situ ada beberapa benda yang disinyalir berhubungan dengan pesugihan yang Yati lakukan. Di mana Ahmad langsung menemui sosok si Ustadz Eman meminta tolong harus bagaimana membersihkan kamar ritual itu. Akhirnya Ustadz Eman yang dibawa ke rumah si Sarip, walaupun sempat terkejut, tapi bisa menguasai diri begitu cepat. Meminta Ahmad untuk membantu membereskan semua bekas-bekas ritual di kamar itu. Benda-benda nyeleneh seperti ajimat-ajimat, semua dimasukkan ke dalam karung. Lalu Ustadz Eman dengan Ahmad menjinjing karung naik motor pergi ke sebuah sungai besar yang mengalir melintasi kota mereka. Melarung dan melempar karung berisi bahan-bahan dan benda-benda dari kamar ritual dengan harapan sosok Yati tak datang lagi mengusik Sarip beserta kedua anaknya dan tidak lagi meneror Ahmad. Dan memang walaupun masih sesekali mendengar suara tangisan Yati, namun itu semua berhenti total pasca 40 hari kematian Yati. Nah, itulah kisah cerita pesugihan pengantin Raja Jin dari daerah Cijeruk, Jawa Barat yang 20 tahun lalu terjadi.